3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action! Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia dan salam cerdas untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Sehat kan ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalani aktivitas kita dan juga menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena sekarang puasa sudah hari ke-10 ya. Ya. Jadi bolehlah kalau seumpamanya kita sharing-sharing kepada kesempatan kali ini biar puasa kita semakin bermakna dan juga bertambah ilmu pengetahuan kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan sedikit berdiskusi mengenai suatu hal yang akhir-akhir ini viral. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengetahui ya. Nah kebetulan di edisi spesial ini, spesial di Ramadan, di sini saya tidak sendiri. Yang biasanya kemana-mana itu sendiri, sekarang saya tidak sendiri, melainkan saya juga ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Faisal Amis. Selamat datang Bapak Faisal. Ya, Mbak, terima kasih sudah diundang di podcastnya Udah Soda Madura. Dan saya ingin nyapa dong ini teman-teman sejawat. Semangat terus untuk perawat dimanapun Anda berada, dan salam sehat untuk masyarakat seluruhnya. Sangat luar biasa ya. Oke, beliau juga merupakan salah satu dosen dari Stikes Ngodia Usada Madura ya Pak ya. Dan juga beliau juga mendalami di bidang medical science, keperawatan jiwa dan juga filsafat ilmu. Sangat luar biasa sekali pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita akan berdiskusi nih dengan Bapak Faisal Amir. Nah, saya pengen tanya nih Pak. Karena Bapak ini awalnya kan seorang perawat gitu ya. Sebelum Bapak memutuskan untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan, Bapak berprofesi sebagai seorang perawat, betul gitu? Saya mau bertanya nih Pak, karena saya sangat penasaran aslinya nih. Sebenarnya apa sih Pak makna perawat gitu loh, makna perawat yang sungguhnya? Karena banyak yang salah mengartikan kalau perawat itu ya udah itu aja gitu, hampir sama dengan dokter juga kayak gitu kan. Nah menurut Bapak nih, perawat itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, bahkan ada yang mempersepsikan bahwa perawat ini judes ya Mbak ya. Iya, Perawat ini pasti arogan dan sebagainya ya. Dan tadi Mbak Dita menyebut bahwa Bapak dulunya perawat sebelum mengabdikan diri di pendidikan gitu ya. Jadi saya itu sampai kapanpun adalah perawat ya. Kebetulan saja ada di dunia pendidikan. Jadi kalau Mbak Dita tadi bertanya apa sih Pak perawat ya, saya ingin klarifikasi dulu nih. Tadi Mbak Dita nyebut-nyebut tentang kesendirian ya. Iya. Tadi saya dengar ada nuansa kesendirian begitu ya. Nah, jadi biar tidak sendiri segera cari calon imam ya. Kalau bisa dari perawat. Wah, Masya Allah, kenapa Pak? Kenapa kok dari perawat? Ya kan? Pertanyaannya besar itu kenapa dari perawat Pak? Bayangkan pasien aja dirawat, apalagi kamu kan gitu ya. Sangat mendalam sekali maknanya teman-teman ya. Tuh. Ini juga menjadi tips ya Pak ya bagi teman-teman. Jadi perawat itu Mbak Dita adalah sebuah profesi sebagai bagian integral dalam dunia kesehatan yang bekerja menurut ilmu dan kiat keperawatan, menolong mereka yang sakit atau sehat secara bio, psikososial, spiritual. Jadi kita tahu dong kalau pasien itu sakit, yang sakit bukan raganya saja, tapi psikisnya juga terganggu, sosialnya, spiritualnya. Nah, kita berada di situ untuk mengobati. Oh, berarti kalau sakit hati juga masuk nih Pak ya? Oh, bisa. Ya, jadi kami ini mengobati yang terang ya. Jadi kayak saya tadi disebutkan bahasa sebagai perawat jiwa. Jadi itu juga termasuk mengobati bagaimana jiwa yang terganggu dari berbagai macam hal ya. Dan perawat di sini masyarakat harus memahami bahwa kami ini bekerja dengan ilmu dan universal. Jangan percaya bahwa perawat itu membeda-bedakan, ya. Kita tidak membeda-bedakan, kita sama rata semua pasien yang ada di hadapan kita itu siapa, dan niatnya hanya satu, yaitu bagaimana ketika Anda sakit kami sembuhkan, ya. Dan itu kalau saya pribadi terserah yang datang kepada saya siapa, yang penting saya harus menyehatkan ketika ada di sini.
ya. Mau awalnya dia seorang penjahat, mau awalnya dia seorang penjudi, pemabuk, begitu sampai di depan saya, maka dia diutus Tuhan untuk saya sembuhkan. Oh, iya. Nah, kan gitu. Tapi kalau seumpamanya nih Pak nih, ada pasien yang bahasa kasarnya mantan gitulah datang ke kita, itu gimana nih Pak? Oh, Masih ya. tetap sama atau ada nih perlakuan yang beda? Ya, ini saya harus tarik nafas dulu ya, karena ini pertanyaan yang sangat berat untuk saya jawab ya. Pertanyaan yang cukup mengguncang jiwa Ya, ya, Masya seperti Allah banget. merobek luka dari hati yang tercabik, Iya. seperti membongkar kenangan lalu yang sudah terkubur beriring waktu ya. Bagaimana kalau mantan Pak yang jadi pasiennya gitu kira-kira ya? Apalagi Gimana mantan ya? yang mempunyai kenangan yang sangat buruk gitu, kita pas lagi sayang-sayangnya ditinggal Aduh, gitu Pak. itu ya, itu dilema sekali ya. Ya, Tapi sebagai perawat dan sebagai laki-laki yang baik itu, saya tetap akan merawat. Ya, meskipun dulu kamu pernah membuat luka, tapi hari ini aku akan merawat lukamu. Wah. Meskipun dulu kau pernah membuatku berderai-berai air mata, hari ini akan kuhapus air mata karena sakitmu itu kan gitu. Jadi Iya. tetap melayani Mbak. Oh, Meskipun berarti, seorang mantan. Iya. profesional sekali ya Pak, seorang perawat ini ketika dia dihadapkan dengan pasien Iya, tersebut kayak iya. gitu, sekalipun maupun dia nyakitin kita atau apa, itu udah nggak berlaku Iya, gitu. harus profesional. Ya, harus profesional meskipun kondisi ini akan kembali membuat luka Mbak Dita. Iya. Setelah kemudian dia sehat, saya rawat, ternyata dia bersama si dia lagi kan gitu. Itu kan apa ya, seolah-olah kita itu berhadapan dengan dua kondisi yang sama di masa lalu. Ternyata hatiku kecewa lagi kan gitu. Wah. Jadi Karena sangat kecewa. ada kulkas gitu. dong di sini. Oh, mau apa Pak? Iya, karena sudah terlalu panas nih, terbakar api cemburu. Wah, ya Nah, Allah. cari kulkas Tak supaya kirain- dingin. Tak kan kirain gitu. mau minum nih Pak, soalnya belum buka puasa. Ya, harus dingin ya, karena supaya tidak terbakar api cemburu. Mungkin akan tanya, kalau di kulkas kan nanti bapak beku Iya, kan gitu ya. Oh enggak, karena lebih dingin sikap dia waktu itu. Oh. Ya, oke. Sangat luar biasa sekali ya ini. Ya. Ini bahas perawat ya teman-teman, udah nyampe kemana-mana. Ini Iya, menandakan perawat, perawat yang yang sangat sastrawan luar ya, biasa. gitu ya. Wow. Ternyata perawat itu bukan cuma merawat jiwa, raga, tapi merawat hati juga ya Pak. Iya, itu yang paling sulit ya, merawat hati sendiri. Iya. Wah. Oke ya Pak. Tapi Pak, kalau boleh tahu tugas pokok dari seorang perawat ini sebenarnya apa sih Pak? Tugas pokok itu adalah bagaimana seorang perawat mampu untuk mengatasi berbagai macam gangguan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dia misalnya kebutuhan dasarnya makan, minum, oksigenasi, kemudian rasa nyaman nyeri, nah itulah yang nanti akan diatasi oleh perawat supaya bisa normal kembali. Supaya kebutuhan dasar manusianya ini bisa terpenuhi semua Mbak Dita. Ya, jadi di situ cukup bagi saya, karena saya sebagai perawat itu, tugas seorang perawat itu sangat mulia sekali. Ya, mungkin kita tidak pernah tahu bahwa ketika dia dinas malam kadang dia tidak tidur, dan bukan kadang ya, banyak sekali banyak perawat-perawat itu yang tidak tidur ketika dia harus dinas malam ya. Kemudian ketika pasien nggak bisa BAK, kita bantu BAK. Ketika pasien nggak bisa BAB ya, kita bantu, kita kasih lavement, kita cari cara gimana caranya dia bisa BAB ya. Bahkan kita itu bisa merawat luka borok ya, yang baunya nggak enak, yang mungkin semua profesi atau semua orang tidak mau merawat luka itu, tapi kami hadir di situ ya, supaya pasien ini bisa sembuh, kira-kira gitu. Jadi sangat mulia sekali ya Pak Ya. ya seorang perawat ini, dan tentunya mereka memberikan pelayanan ini udah ada peraturannya tersendiri ya Pak. Sudah lengkap, jadi kami dilindungi oleh undang-undang, kami juga bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Di situ kami juga diikat oleh kode etik keperawatan, ada juga standar asuhan keperawatan, ada juga standar profesi, dan juga standar operasional prosedur. Jadi kita bekerja itu, seorang perawat itu tidak serta-merta atau tidak ngawur. Tapi seluruh mekanisme dan prosedur pekerjaannya itu sudah terikat oleh berbagai macam aturan yang itu tidak mudah. Ya, seorang perawat untuk dia bisa terjun ke rumah sakit untuk melayani pasien, dia harus bisa melewati berbagai tahap. Yaitu bagaimana kemampuan skill dia, dan termasuk juga bagaimana kemampuan dia untuk melayani. Human relationship juga dia harus punya gitu Mbak. Berarti nggak sembarangan orang yang menjadi perawat gitu, pasti dia terlatih dan Ya. terdidik. Ya, dia harus memiliki dasar yang kuat, bagaimana memahami manusia, karena pasiennya kan manusia. Iya. Kalau robot atau mesin salah, kita bisa restart gitu ya, kita bisa bongkar lagi, ulang dari lagi, tapi ini manusia.
tentu kita berhadapan dengan suatu kondisi yang sangat sensitif dan sebisa mungkin tidak boleh ada kesalahan. Nah, gitu kira-kira. Berat sebenarnya. Berarti dari hati ke hati gitu Iya, mungkin ya, ya Pak. kita bekerjanya Terus emang dari hati gitu ya. Berat sekali. Meskipun dalam hal ini memang cukup sedih kadang-kadang kalau saya lihat nasib perawat itu, terutama selama pandemi ini ya Mbak Dita ya. Jadi ada perawat yang berjuang di garda terdepan untuk merawat pasien COVID-19 ya, dengan tingkat infeksi dan juga kontaminasinya yang sangat tinggi. Akan tetapi ketika sudah merawat di situ tidak jarang perawat itu mendapat hinaan, dibully, kemudian diteriaki pembawa virus. Kemudian ada juga sejumlah daerah yang menolak. Perawat sudah bekerja ditolak ketika nyampe di masyarakat ya. Ada juga teman-teman perawat yang sudah bekerja di rumah sakit merawat pasien COVID diusir dari tempat kosnya. Yang lebih parah ini sudah merawat, kemudian tertular, kemudian sakit, meninggal, ditolak jenazahnya loh, ada itu. Oh, itu sangat tidak manusiawi sekali ya, Pak. Ya, gimana rasanya ya kita sudah berbuat gitu ya, membantu, kemudian setelah saya ini meninggal ternyata jenazah saya ditolak gitu kan. Itu saya pikir lebih pedih daripada kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya, itu lebih pedih dari itu. Lagi ya teman-teman semua ke Lebih pedih dari itu. Bayangkan Anda sudah menolong, berkorban jiwa dan raga, begitu Anda gugur, jasad Anda ditolak. Iya, kayak kita mau membantu manusia, namun kita tidak dimanusiakan oleh manusia. Mungkin seperti itu ya, Pak ya, tepatnya. Membantu manusia kemudian tidak dimanusiakan. Berarti, sedih sekali sih sebenarnya. Berarti menjadi perawat ini penuh suka dan duka nih, Pak. Kalau tadi itu kan dukanya ya menjadi perawat. Kalau sukanya ini seperti apa nih, Pak? Menjadi seorang perawat itu. Sukanya gini, satu aja ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari seorang perawat selain melihat pasien yang dia rawat kemudian sembuh. Selain melihat pasien yang awalnya menangis karena sakit kemudian menjadi tersenyum bahagia. Nah, itu saya punya pengalaman. Bahkan sampai hari ini pasien yang pernah saya rawat dulu, ini waktu saya praktek padahal ya, sampai saat ini masih berhubungan dekat, masih kita bisa saling telepon gitu ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang ya. Jadi kita bisa memiliki keluarga baru dari orang-orang yang pernah kita tolong dulu di rumah sakit. Itu mahal sekali bagi saya. Jadi sekali lagi tidak ada yang lebih membahagiakan dibanding menolong orang kemudian orang yang kita tolong itu sembuh. Nah, itu Mbak. Menjadi apresiasi tersendiri bagi diri kita ya, Pak ya. Ya, itu senang sekali itu rasanya itu wah, bahagia gitu ya, nggak bisa digambarkan. Iya, kayak kita tuh bisa membantu orang dalam hal kecil aja udah bahagia, apalagi nih yang awalnya sedih kita bantu agar dia itu bisa tersenyum. Betul. Itu sangat dan luar biasa. sembuh Tentunya. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Intinya bagi teman-teman nih yang punya cita-cita perawat harus dikejar ya, Pak ya. Ya, harus dikejar ya. Jangan setengah-setengah gitu, jadilah perawat yang sangat luar profesional, biasa gitu. Ya. Tingkatkan service excellent. Nah, ini Pak, kan tadi kan sudah berbicara tentang suka dukanya nih Pak. Mungkin sedikit banyak, mungkin Bapak dan juga teman-teman sekalian ini sudah banyak mengetahui ataupun sedikit mengetahui lah tentang kasus yang beredar akhir-akhir ini Pak. Tentang kasus kekerasan yang terjadi terhadap perawat perempuan di Palembang ya di Pak. Di Palembang ya, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Itu kalau menurut tanggapan Bapak itu bagaimana Pak terhadap kasus tersebut? Ya, tentu ini suatu kasus yang sangat miris ya, tidak etis ya, tidak pantas. Kemudian ini sangat immoral menurut saya. Ini satu tindakan yang di luar batas kewajaran. Bayangkan seorang bapak-bapak tinggi besar, badannya gagah itu memukul seorang wanita yang notabene kalau saya lihat tidak terlalu tinggi, kemudian dengan sikap yang lemah lembut seperti itu. Dan itu tentu saja itu membuat luka di seluruh hati perawat di Indonesia. Oh, berarti perawat ini satu kesatuan ya Pak? Ya, dimanapun perawat itu tersakiti maka seluruh perawat di Indonesia itu akan merasakan itu. Dan saya pikir itu terjadi di semua profesi ya. Jadi kalau rekan seprofesi kita dimanapun berada mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, itu kita sesama profesi pasti menangis Mbak, pasti sedih, marah dan lain sebagainya. Itu tidak pantas. Mohon kepada masyarakat ini jangan dicontoh. Ya, jangan dicontoh. Itu kira-kira. Itu kalau boleh tahu kronologinya itu seperti apa Pak?
kronologi detailnya itu Kronologis seperti apa? detailnya ya, Iya. dari yang saya ikuti perkembangannya, dari yang saya baca dan juga melihat dari berbagai macam laporan ya yang terpercaya, sumber yang terpercaya itu kan katanya anak itu sudah siap pulang, pasien anak ini ceritanya sudah siap pulang, kemudian perawat ini atas nama Christina Ramauli Simatupang kalau nggak salah itu ditugaskan untuk membuka infusnya. Sampai di sini oke, wis. Membuka infus itu hal yang mudah. Yang sulit itu masangnya, apalagi pada anak kecil. Tapi kalau membukanya, orang nggak usah sekolah itu bisa buka infus. Saya ajarin 1 hari bisa. Masih dari Palembang, saudara, diduga akibat menolak membuka infus seorang pasien, seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Palembang dianiaya keluarga pasien. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk kronologi kasus tersebut itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi dari beberapa sumber yang insya Allah terpercaya, ya terutama dari laporan di pihak kepolisian. Jadi di situ kan katanya pasiennya ini pasien anak, umur 2,5 tahun apa berapa gitu katanya ya. Kemudian pasien ini sebenarnya sudah siap pulang. Dari kronologis ya, saya bacanya dari itu. Sehingga kemudian perawat atas nama Christina ini tentu sudah melewati sebuah tahap kolaborasi dengan tim medis sehingga kemudian diminta untuk membuka infusnya. Nah, setelah dibuka infusnya di situ sudah diperingatkan bahwasanya jangan sampai jangan digendong dulu Bu gitu karena akan rawan terjadi perdarahan, bukan perdarahan sebenarnya ya, keluar darah ya kan? Karena anak kecil itu notabene gerakannya itu aktif ya, kemudian kalau digendong tuh kan nanti tangannya menggantung tuh Mbak. Nah, sehingga ini akan rawan mengeluarkan darah di ujung lukanya. Oke, di ujung lukanya sehingga mungkin keluar darah dan keluarnya ke perban sehingga orang tuanya katanya panik. Sampai di situ perawat tersebut dipanggil lagi. Kemudian setelah dipanggil sudah diperbaiki. Udah nggak ada apa-apa. Artinya itu meskipun keluar darah tapi kan tidak sampai menimbulkan kejadian yang fatal karena darah yang keluar dari bekas pembuluh darah vena itu tidak akan mancur seperti pembuluh darah arteri. Jadi dia akan segera membeku sehingga tidak akan terjadi kekurangan cairan atau kekurangan darah sebenarnya loh ya. Nah, tapi yang namanya orang tua mungkin panik, kemudian sudah dilakukan tindakan, sudah selesai. Masalahnya di sini istri pelaku ini kemudian menelpon suaminya. Ya, suaminya nanti ini adalah sebagai pelaku. Kemudian datang ke rumah sakit, sempat bertanya dari kronologis yang saya tahu ya. Setelah bertanya katanya tidak selesai dijawab, langsung dipukul, dijambak dan ditendang. Nah, disinilah yang menjadi sebuah keberatan dan sakitnya kami sebagai seorang perawat gitu ya. Karena seorang petugas profesional, petugas kesehatan, penolong jiwa itu tidak pantas diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Karena banyak cara-cara lain yang lebih beradab, lebih cerdas dan lebih bijaksana. Kalau memang perawat yang ada di situ bersalah, tidak harus kemudian dia dipukul begitu. Menurut saya, Mbak. Jadi itu yang membuat kami Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian seluruh perawat di negeri ini itu menjadi sakit gitu. Ya, enggak pantas, enggak etis, itu immoral itu bagi saya itu. Gitu, Mbak. Jadi kronologisnya seperti itu, ya. Apalagi udah membantu ya Pak ya, Sudah membantu. anaknya Sudah gitu, membantu. merawat anaknya 4 hari. Ya, bayangkan 4 hari anak Bapak kami rawat, tapi karena kesalahan yang tidak Bapak pahami, kami mendapatkan pukulan, tendangan dan jambakan. Itu saya pikir sangat menyakitkan. Iya, sangat Ya. miris sekali ya Pak ya. Katakan begini, memang perawatnya salah, misal nih, kan manusia Mbak, bisa saja salah. Tapi ada cara yang lebih cerdas, lebih bijaksana. Kalau memang salah, laporkan saja kepada kepala ruangannya, kepada manajemen rumah sakitnya. Itu akan lebih terhormat. Keuntungannya 3. 1, perawat tersebut akan dilakukan pembinaan sehingga tidak akan melakukan hal itu lagi kepada pasien. Yang kedua, manajemen rumah sakit ini tahu kekurangan dari petugasnya. Yang ketiga, pasti manajemen rumah sakit akan bertindak yang lebih baik untuk memperbaiki kesalahan ini. Sehingga pasien setelah laporan yang bijaksana itu akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Apapun di negeri ini tidak pantas seorang petugas profesional ya, perawat dan tim kesehatan yang lainnya mendapatkan tindakan seperti itu. Dan itu bukan satu kejadian di Indonesia.
Oh, berarti memang ada ya Pak ya Ada, sebelum itu dan ada. sering terjadi. Bahkan pada saat ini di Jayapura juga ada rekan sejawat kami yang mendapatkan perlakuan serupa, dipukul oleh keluarga pasien tanpa alasan yang tidak viral. Karena ini tidak viral, maka kasusnya ini tidak kita ketahui secara banyak ya, tidak viral seperti di Palembang. Kemarin pada saat di Semarang kalau nggak salah, perawat mengingatkan seseorang pasien atau keluarga yang berkunjung untuk pakai masker malah dipukul. Wah, itu sangat nggak pantas sekali Ya, ya Pak. saya ya. pernah juga dapat sejawat teman saya langsung waktu profesi ketika dia melayani pasien di ruang ICU, karena ketidakpahaman keluarga itu kemudian teman saya ini kena bogem mentah juga. Ya, itu sangat miris sekali. Ayolah masyarakat, kita ini, saya yakin masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat yang cerdas ya Mbak ya, yang bijaksana juga ya. Insya Allah untuk hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu jangan ditiru. Jangan ditiru. Kalau kami salah karena kami ini meskipun sebagai seorang perawat tapi juga manusia, tegurlah kami. Insya Allah PPNI dan juga manajemen rumah sakit akan mengadakan pembinaan kepada anggota-anggotanya yang masih perlu dibina. Saya pikir itu Mbak Dita. Oh, pasti ada prosedur tersendiri ya Pak ya Pasti untuk ada. menangani hal tersebut. Pasti ada. Jadi buat teman-teman sekalian, mari menjadi masyarakat yang cerdas Yang ya Pak cerdas, dalam yang bijaksana, menghadapi apapun, salah satunya mungkin dalam masalah pelayanan kesehatan. Agar tidak merugikan seperti ini ya Pak Ya. Ini Kasihan bukan hanya gitu. melukai Mbak Kristina dan keluarga di sana, tapi hati seluruh perawat di Nusantara ini. Miris Iya, sekali iya, ya Pak miris ya. sekali. Gak kebayang, saya juga kebayangin kalau semuanya saya di posisi beliau tuh Iya. kayak gimana Iya, gitu. Apalagi iya. saya seorang perempuan. Pasti, kayak dan dia gitu. juga punya keluarga kan. Gimana perasaan keluarganya? Iya, miris sekali Miris ya sekali, Pak ya. miris sekali. Iya. Oke. Kalau ini Pak, tadi kan kasusnya itu kan gara-gara mau melepas infus. Kalau menurut Bapak pribadi nih, kalau ditinjau dari medical science, itu darahnya itu berbahaya atau tidak Pak? Keluar darahnya itu? Keluar darah dari bekas tusukan infus, karena tadi saya jelaskan itu kan yang ditusukkan pembuluh darah vena. Saya jelaskan ulang, mencabut infus itu lebih mudah daripada memasang dan tingkat kesalahannya lebih rendah. Saya seorang perawat, saya juga pernah gagal untuk memasang infus. Itu karena berbagai macam hal, bisa karena pembuluh darahnya yang kecil, pasiennya yang takut. Tapi mencabut infus itu mudah sekali. Kalaupun di situ kemudian keluar darah, itu tidak akan mengakibatkan kondisi yang fatal, tidak akan terjadi kondisi yang beresiko kepada hal-hal yang patologis, tidak. Karena seberapa banyak sih darah yang akan keluar dari bekas tusukan di vena infus itu tidak banyak, karena itu pembuluh darah vena yang ototnya sedikit dibandingkan dengan arteri. Kemudian tubuh juga punya kemampuan untuk segera membuat pembuluh darah itu beku sehingga tidak lagi ada keluar darah. Dan kemudian secara prosedur kan sudah dilaporkan dan sudah ditutup juga, nggak ada masalah dong. Jadi secara kajian medical science itu aman-aman saja. Secara prosedur juga sudah benar. Berarti udah benar ya Pak Sudah apa yang benar. sudah dilakukan Sudah benar. Mbak Kristina? Sudah benar, instruksinya sudah benar. Ya, kemudian apa yang dia lakukan untuk tidak menggendong pasien itu sudah benar. Gitu menurut saya. Berarti ini yang menjadi permasalahan adalah emosinya gitu, emosi yang meluap-luap karena anaknya seperti itu kan ya Pak ya. Karena biasa orang tua kan memang khawatir terhadap anaknya. Ya, secara kejiwaan juga dijelaskan seperti itu, dan juga pelaku mengatakan begitu juga kan di media pers di hadapan kepolisian juga. Kemudian dia mengatakan emosi sesaat. Ketika orang tua itu melihat anaknya berdarah di rumah sakit, kita bisa memahami. Ketika orang tua panik, ya, tapi sangat tidak dibenarkan dan sangat tidak wajar ketika kepanikan itu diekspresikan dengan cara menyakiti orang lain, apalagi orang yang berjasa merawat. Dengan cara arogan ya Pak ya. Dengan cara arogansi seperti itu. Jadi emosi sesaat ini kami memahami, tapi banyak kok cara yang lebih cerdas. Dan jangan selamanya dipakai bahwa kita emosi. Kalau ini dipakai terus alasan ini, maka seluruh orang itu bisa memukul siapapun dengan alasan emosi sesaat. Kalau masalah panik itu kami bisa memahami, tapi tidak menjadi pembenaran bahwa seseorang bisa melakukan tindak kekerasan kepada sejawat kami perawat. Itu kira-kira.
Bahkan ada quote yang mengatakan bahwa emosi pernah membuatku kehilangan segalanya, kayak Waduh, gitu. ya jangan sampai, ya kan? Karena Iya. rumusnya itu kita yang harus bisa mengatur emosi, bukan emosi yang mengatur kita. Iya. Ya kan? Kalau kita mengatur emosi, maka segalanya bisa beres. Kan gitu. Tapi kalau kita yang diatur oleh emosi, ya itu tadi. Ya kita bisa menjadi perilakunya abnormal, kita menjadi salah dalam melakukan sesuatu, salah mengambil keputusan. Saya pikir itu. Ya. Tapi ini ada lagi Pak yang lebih iya, ada parah lagi dari yang lebih parah ini. Iya, mungkin juga teman-teman mengetahui ya. Ini yang sering scroll sosmed, utamanya Instagram ataupun TikTok nih, pasti TikTok. mengetahui. Oh, iya. Ada seorang selebgram nih Pak yang bahkan mengatakan perawat itu sampah gitu. Oh. Saya lupa nama akunnya, mungkin Bapak Faisal tahu. Ya, Ratu itu cukup- apa cukup itu? ini, Ratu cukup Entok viral ya itu. Pak ya? Ratu Entok Oh katanya iya gitu, benar. ya. Heeh. Ya. Mau di apa ini? Itu Pendapat saya gitu. Iya pendapat Oh, iya. saya, ini bukan mau ngeroyok nih Pak. nih. Gimana ya, kita bingung ya kalau menghadapi para, bagi saya tidak harus pakai istilah ilmiah, tidak harus terlalu sistematis menjawab yang seperti itu, karena bagi saya itu selebgram amatir yang sedang cari sensasi aja, sedang cari panggung dari kondisi ini. Jadi PPNI dan juga aktivis-aktivis keperawatan memang tidak boleh berdiam, harus ada tindakan juga kepada akun-akun seperti ini. Karena dia sampai bilang perawat itu sampah. Nah, nggak tahu kenapa ya, mungkin dia punya pengalaman yang jelek kepada pihak rumah sakit atau perawat, atau mungkin dia ini pernah gagal dalam operasi plastik, atau dia gagal cangkok alis, itu tidak paham juga ya. Karena jelas itu tidak etis ketika kita mengatakan orang lain tanpa alasan yang jelas itu sebagai sampah. Nah, sebagai kejiwaan saya begini, pikiran yang murni itu akan menghasilkan bahasa yang baik. Ya kan? Pasti itu. Jadi Iya. kalau pikirannya murni, pikirannya bersih tanpa dasar kebencian, yang ada adalah cinta dan kedamaian, itu pasti kata-katanya akan baik. Akan tetapi ketika yang keluar itu sampah, anjing, babi, segala macamnya, itu pasti di sininya sudah bermasalah. Itu percaya tidak percaya begitu. Itu jelas disengaja, itu bukan emosi kalau dia itu. Kalau yang Bapak tadi alasan emosi itu kami pahami tapi tidak membenarkan. Iya. Tapi kalau dia itu jelas niatnya adalah untuk mencari panggung aja itu. Ya kan? Mencari panggung supaya tenar gitu ya. Ya wis. Lepas dari salah atau nggak salahnya si perawat, mungkin ini pukulan untuk semua rumah sakit, pukulan besar untuk semua perawat-perawat di muka bumi Indonesia ini. Ini supaya kalian sadar, kalian sudah disumpah, makanya jangan pilih-pilih bulu, ya kan? Ini seolah-olah nggak tahu lah ya, mungkin bapak itu memang sangat sayang sama anaknya ya, namanya kita lagi kondisi sakit, infus putus, ya mungkin bapak itu silap, kalaf. Tapi ini pukulan besar untuk semua perawat-perawat ya, karena selama ini kalian banyak yang sombong, banyak yang lantam, apalagi kalau merawat dari orang-orang miskin, dari BPJS, dari pakai surat miskin, dari Seluruh profesi adalah sifatnya mulia, Iya. karena dia adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberikan kehidupan yang baik kepada seluruh umat manusia, apapun itu. Coba profesinya adalah sebagai cleaning service, mulia enggak tuh? Mulia tentunya. Di saat orang-orang pegang pulpen, pegang jas, pegang dasi, kemudian berjabat tangan dengan para pejabat. Ini ada orang rela berkotor-kotor ria, berbau-bau ria bersama sampah untuk membersihkan tempat kita. Iya. Dan kita ketika datang ke tempat itu menjadi nyaman. Itulah kemuliaan. Ya, jangan dilihat dari profesinya, tapi lihat tugas dari profesi itu. Saya pikir dan bagi saya dia lebih mulia tukang sampah itu daripada selebgram yang harus menjatuhkan orang lain untuk menaikkan followernya ya. Iya. Nah, itu untuk menaikkan followernya. Jadi majulah tanpa merendahkan orang lain. Iya. Ya, bikinlah prestasi tanpa sebuah sensasi. Saya pikir itu. Ya, soalnya kan sekarang banyak ya Pak media untuk kita kayak berkarya. Contohnya seperti sekarang ini ya teman-teman. Ya, Jadi seperti udah Mbak ada Dita ini. YouTube, udah ada Instagram, udah ada TikTok. Ini kita jadikan bagaimana media-media ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang ini Bermanfaat. bisa meng-up diri kita ya Pak ya, bukan cuma meningkatkan aktualisasi diri. bukan cuma dengan mencari sensasi dan menghujat antar sesama manusia kayak gitu, Iya. apalagi orang-orang yang berjasa. Iya, Gitu ya, Pak. karena kan perawat itu kan banyak ya Mbak ya. Kemudian tidak pantas kemudian karena pengalaman buruk kita. Mungkin dia punya pengalaman yang buruk dengan perawat ya, tapi jangan bilang perawatnya dong.
oknum perawat gitu aja. Apalagi kalau pas sampai disebut-sebut perawat sampah apa, dia kan nambah dosa kepada dirinya sendiri gitu loh. Itu yang kasihan sekali ya. Dan anehnya nggak ditangkap-tangkap itu loh. Oh, sampai sekarang. Saya belum baca beritanya bahwa dia ditangkap, dia itu dijemput atau dia dimintai klarifikasi, nggak ada. Bahkan dia buat video itu part 2. Ya kan, dia nantang-nantang, mana nih saya nggak ditangkap-tangkap gitu ya, ya Allah, kan gitu. Bahkan sampai seperti itu Ya, ya Pak. ya, Miris gitu. sekali ya teman-teman. Saya harap di antara teman-teman di sini yang nonton podcast kita kali ini bisa lebih cerdas lagi ya Pak Ya. ya, dalam menanggapi sesuatu dan juga berkarya. Tentunya masih ada jalan-jalan yang lebih pantas kayak gitu ya Ya, Pak. lebih terhormat lagi. Daripada sesuatu yang sudah kita bahas tadi. Nah, oke, kita kan udah membahas tentang dari pihak keluarga nih Pak, juga dari segi pasien dan yang lain. Kak, pastinya kalau seumpamanya nih kita berada di posisi perawat tadi yang kena fisik Ya, kayak gitu, ya, dipukul. itu pasti ada rasa trauma gitu Ya, Pak. pasti. Apalagi itu fisik, kita sakit hati aja nih Ya, pasti ya, membekas sampai pasti, ke ubun-ubun pasti. nih ya kan ya teman-teman ya. Nah, itu gimana nih Pak cara menghilangkan trauma terhadap hal tersebut? Ya, kemarin saya lihat video dari teman perawat juga yang cukup bagus nih, bahasanya dia bilang gini, Bapak pulang dengan sembuh, kami terluka dengan trauma, kan gitu ya. Jadi pasiennya sembuh, kami yang trauma, kan gitu. Jadi untuk menyembuhkan trauma ini, satu tips saya kepada seluruh perawat di seluruh Indonesia, ingat ya, konsekuensi tugas kita ini tidak mudah. Kita mengandung sebuah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Konsekuensi seperti itu mungkin akan kita temui ya. Akan tetapi ingat, mungkin Mbak Christina di Palembang sana mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari satu orang oknum masyarakat, tapi ingat, Mbak Christina dan kawan-kawan sejawat perawat yang lain, satu orang bisa bertindak kekerasan kepada kita, ingatlah ada ribuan masyarakat yang hari ini sedang bersimpati kepada kita. Gitu. Jadi daripada kita trauma untuk yang satu ini, lebih baik kita bangkit ya untuk yang banyak ini, dan kita terus tunjukkan dedikasi kita kepada masyarakat, terus berkarya. Jangan mudah putus asa dan terus bersemangat, gitu kira-kira. Wah, luar biasa sekali nih bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman di sana yang memiliki trauma gitu ya Pak, memiliki pengalaman yang kurang baik, mungkin bisa kita gunakan tips dari Bapak Faisal ini untuk menyembuhkan trauma kita. Iya, Agar ya. kita Di tidak... saat orang mengkhianati, ternyata ada banyak yang mencintai kita, Wah, gitu. Masya Allah. Ini kalau saya bilang cinta, kenapa kok berkaca-kaca ya Mbak Dita ya? Nggak tahu nih Pak, langsung Ini ya. gitu ya. Oke, ya gitu kira-kira. Jadi intinya tetap semangat ya bagi teman-teman perawat ya Pak ya, karena tugas mereka sangat mulia, Sangat mulia, tugas mereka bismillah. sangat dinanti gitu Iya. ya Pak ya. Sekalipun ada satu orang membenci, masih ada beribu orang yang mencintai mereka dan gitu. mengharapkan mereka seperti itu. Mungkin terakhir nih Pak. Ya. Ada mungkin Bapak ada sedikit pesan utamanya bagi perawat yang tengah berjuang, buat teman-teman perawat yang ada di luar sana, dan juga bagi masyarakat Indonesia itu mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk mereka. Ya, untuk teman-teman sejawat perawat di seluruh Indonesia, tetap semangat ya, bahwa kita bekerja ini untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Tunjukkan service excellence-mu dan bahagiakan seluruh masyarakat. Ya. Untuk seluruh masyarakat, apapun, bagaimanapun, kami ini adalah manusia juga. Saya sadar mungkin ada saya dan juga perawat di sana yang bisa berbuat salah. Tapi apapun itu kesalahan, kami harap tegurlah kami dengan baik, supaya kami bisa memperbaiki diri dan hindari tindak kekerasan. Ya, karena zaman ini bukan zamannya lagi kita main otot, tapi kita main otak ya. Jadi di sini otak berpikir, hati berzikir, kayak gitu. Agar tetap dingin ya Pak ya. Jadi biar tidak terjadi hal yang serupa lagi, biar tidak terjadi hal yang sangat miris sekali seperti ini. Jadi kita harus menjadi masyarakat yang sangat cerdas tentunya ya Pak ya. Karena bagaimanapun perawat ini sama dengan kita, mereka juga manusia, mereka juga punya rasa lelah, mereka juga terbebani batinnya, apalagi sekarang ya Pak ya. Sekarang juga udah musim Covid, tambah Ramadan, kayak menjadi beban tersendiri bagi perawat. Jadi marilah kita berpikir cerdas, utamanya dalam menyikapi suatu hal, apalagi terhadap orang-orang yang mempunyai budi terhadap kita ya Pak ya. Kita tuh kayak jasa mempunyai gitu. jasa, maksudnya mohon maaf.
mempunyai jasa terhadap kita, sudah merawat kita dan yang lain-lain, janganlah kita mempersempit pikiran kita hanya dengan membalas susu dengan air tuba gitu ya, itu sangat menyakitkan sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, saya harap setelah ini ya Pak ya, tidak ada lagi masyarakat yang seperti itu lagi. Intinya jadi masyarakat yang cerdas dan juga mari kita sama cerdas dan bijaksana. Ya, dan mari kita menjadi penyokong perawat untuk membangun kesehatan Indonesia, karena bagaimanapun perawat tanpa masyarakat itu tidak mungkin ya Pak, tidak mungkin sekali, dan juga masyarakat tanpa perawat juga tidak mungkin. Oke teman-teman, tak terasa karena mungkin keseruan ya Pak ya. Ini udah di akhir acara nih, di akhir podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan. Mungkin next time kita bisa berdiskusi lagi dengan Bapak Faisal Amir dan juga narasumber yang sangat luar biasa. Oke, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You wanna try, but you never do. Sugar, there's a